wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kali ini kami dari Mandai Banua Channel ini ingin berbicara tentang Tabalong. Bersama dengan kami pada saat ini adalah Pak Bahit. Beliau seorang tokoh. Beliau adalah birokrat yang dulunya pernah menduduki beberapa jabatan dari kepala wilayah di tingkat kecamatan sampai dengan terakhir puncak karir beliau adalah sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Tabalong. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mengulas Tabalong itu seperti apa. Baiklah, Pak Bahit, kami ingin mendapatkan gambaran kira-kira gambaran Tabalong itu seperti apa dulu, sekarang, dan akan datang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu. Tabalong dulu, kini, dan akan datang. Ya. Konteks dengan kepemerintahan, kira-kira gitu ya. Ya. Artinya peran pemerintah dalam mengelola Tabalong. Kalau dulu Tabalong ini kan terkenal daerah yang kaya akan sumber daya alam. Benar. Tahun 70-an Tabalong ini yang luas wilayahnya 40 ribuan kilometer ini sebagian besar itu adalah hutan. Hutan dieksploiter kayunya tahun 70-an. Terkenal masuk di Tabalong ini ada yang dari Filipina, ada yang dari Malaysia, dan macam-macam. Ada pengaruhnya enggak penebangan itu, eksploitasi itu terhadap Tabalong? Tidak terlalu banyak. Pengaruh dalam makna memberikan kontribusi terhadap kemakmuran rakyat tidak terlalu banyak. Kalau sekiranya ada, dia adalah jadi buruh. Ya. Jadi masyarakat menjadi buruh, bukan bagian dari penguasaan hutan. Mungkin akan banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kalau masyarakat dilibatkan bagian dari penguasaan hutan itu. Itu satu. Artinya Tabalong kaya sumber daya alam, hutan, kayu yang dulu diameternya 1-1,5 meter macam-macam. Lanjutannya, dan ini lama sejak zaman penjajahan Belanda, itu adalah minyak. Di sini kan ada Pertamina, jauh sebelumnya banyak. Punya pengaruhnya juga enggak. Ada pengaruhnya, pengaruh terhadap karyawan, tapi pengaruh terhadap lainnya terhadap daerah ya adalah pemasukan terhadap daerah melalui royalti, bagi hasil, dan sebagainya. Itu. Nah, kalau setelah itu, artinya setelah itu dieksploiterlah bumi Tabalong melalui batubara. Konon ceritanya perusahaan batubara di sini adalah perusahaan batubara yang terbesar. Lebih dari 60 juta ton per tahun produksinya. Punya pengaruh tidak terhadap masyarakat? Pasti ada. Tetapi karena kehadiran banyak orang. Karena mereka beroperasi di sini, tinggal di sini segala macam. Pertanyaannya adalah, kalau sekiranya pergi punya apa? Basic terhadap ekonomi masyarakat dah kecil sekali. Sumber daya alam yang begitu luar biasa, karena kewenangan tidak dimiliki oleh daerah, kewenangan oleh pusat, duitnya lari ke pusat, bagiannya balik ke sini, yang tidak terlalu besar, maka membangun Tabalong bukan terlalu besar. Tidak banyak kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tabalong. Karena duitnya kan banyak, kan isu persoalan. Nah, harapan, ini kan harapan. Ya. Tadi kan harapan bagaimana? Saya kira harapan bagaimana, pemerintahan itu disusun adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan ini abstrak. Bagaimana kita mengkonkretkan? Mengkonkretkannya ini mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi, terjadi pengurangan pengangguran, kehidupan bermasyarakat yang baik.
Ini harus diterjemahkan secara pasti oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan itu. Kalau ada pertumbuhan ekonomi karena peran masyarakat, itu bukan namanya peran pemerintah. Ini contoh-contoh. Dulu, cerita dulu. Begitu dulu kalau orang punya TV, itu antenanya yang tinggi. Ya. Begitu banyak antena TV tinggi, apakah itu cermin kemakmuran? Ternyata tidak. Karena masyarakat transfer kekayaan dari tanah menjadi TV. Ya. Nah, artinya tidak makmur. Yang perlu ini adalah sejauh mana peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mewujudkan kemakmuran itu. Masalahnya adalah pemerintah punya kewenangan. Nah, kembalinya ke situ. Untuk mewujudkan itu. Ya. Sebentar Bapak. Jadi dari 3 item tadi, bahwa Tabalong dulu kaya dengan sumber daya alam berupa kayu. Tabalong dulu kaya dengan minyak. Tabalong dulu dan sekarang katanya masih kaya dengan batu bara. Nah, pertanyaannya adalah untuk membuktikan dan merealisasikan agar masyarakat itu bisa makmur, kewenangan-kewenangan yang masih dimiliki oleh daerah itu seperti apa? Karena yang kita pahami bahwa sekarang banyak kewenangan-kewenangan daerah itu diambil kembali oleh pusat. Nah, kira-kira menghadapi hal seperti itu apa langkah pemerintah daerah? Jadi begini, tujuan, kita kembali ke tujuan dulu. Ya. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan, tujuan dibentuknya kabupaten, tujuan dibentuknya provinsi, tujuan dibentuknya negara, itu adalah untuk mensejahterakan bahasa kasarnya seperti yang katakan. Nah, kita punya potensi segala macam, bisa tidak mewujudkan tujuan itu. Ya. Akan bisa mewujudkan tujuan itu apabila pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengelola itu. Kembalinya ke situ. Nah, sekarang kalau kita mencoba melihat mengikuti pasang surutnya otonomi, tahun 90 ke bawah itu dengan istilah otonomi, tahun 90 ke atas itu dimulai dengan istilah otonomi yang diperluas. Ya. Ada satu istilah kalau tidak salah seperti itu dulu. Artinya banyak kewenangan-kewenangan diserahkan ke daerah. Dulu itu hanya ada 3 urusan, seingat saya. Urusan pendapatan, urusan kesehatan, dan saya lupa satunya urusan apalah. Ada 3 urusan itu yang dikelola oleh bupati. Oh ya. Tahun 94-95 mulai ada istilah mau perluasan otonomi. Itu mau dimulai. Dimulai dulu Kalimantan Selatan pertama kali percontohan otonomi percontohan istilahnya di Plehari tahun 94. Setelah itu baru Tabalong 95 ke atas. Baru tahun 9, saya lupa 9 berapa, itu urusan itu diserahkan begitu luas ke daerah. Tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000-an. Artinya banyak urusan-urusan daerah, makanya itu instansi-instansi vertikal yang dulu kantor kementerian, kalau kementerian kantor kementerian koperasi, kantor kementerian perindustrian, lain-lain yang di kabupaten. Nah, itu sekarang semua itu diuruskan menjadi urusan daerah. Tahun 2000-an. Makanya itu lalu diperluaslah daerah ini, diberikan kewenangan yang begitu luas, termasuk pertambangan diserahkan ke daerah, termasuk kehutanan, termasuk lain-lain, diserahkan diurus oleh daerah. Makanya itu begitu banyak keluar kapi-kapi. Ya. Menjamur pada saat itu, yang kadang-kadang mungkin juga tidak terlalu terkendali. Nah, suka atau tidak suka, bukan pemerintah daerah yang tidak siap, ternyata pemerintah pusat yang tidak siap. Tidak siap menyerahkan ke daerah. Ya. Bagaimana daerah mau mewujudkan kemakmuran, mengkreasi pembangunan kalau urusan itu diserahkan ke pusat dan kembali ditarik. Ini contoh sederhana mungkin. Urusan kecil yang tidak dipahami oleh pusat, taruhlah pasir. Kenapa sih ditarik ke pusat? Ya. Urusan tanah, kenapa sih ditarik ke pusat?
Ngerti dah pusat. Ada apa sesungguhnya ini? Rakyat tidak mungkin ngurus perizinan sampai ke Jakarta berapa besar duit, sementara dia punya lahan cuma mungkin 1 hektar tanah atau 1 hektar pasir. Nah, ini tidak mungkin pemerintah daerah bisa mewujudkan kemakmuran untuk rakyat, tidak mungkin untuk mengkreasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunannya kalau semua ditarik ke pusat. Nah, artinya di sini pusat tidak siap untuk menyerahkan kewenangan itu dan cenderung menurut saya lebih sentralistis sekarang. Kalau semuaan seperti itu, ngapain rakyat memilih bupati kalau bupatinya dipreteli kewenangannya? Ya. Buang-buang duit pemilu. Mohon maaf. Nah, ruginya bagi pemerintah, ini ruginya bagi pemerintah daerah. Dulu penerimaan pegawai begitu banyak, sementara setelah ditarik pelan, pegawai itu tidak diperlukan lagi. Taruhlah umpamanya, mohon maaf, kita butuh dulu sekian banyak sarjana tambang, butuh lagi dah kalau itu ditarik ke pusat. Sarjana kehutanan, sarjana ini, sarjana itu, pegawai tetap numpuk, kewenangan ditarik, artinya ini beban, artinya kita kelebihan pegawai. Ini kan masalah. Nah, untuk mewujudkan inilah yang dibutuhkan kreasi, dibutuhkan kreativitas. Sementara kalau kita, saya lupa ingat ya, mudah-mudahan tidak terlalu keliru. Coba baca undang-undang yang berkaitan dengan wewenang urusan wajib pemerintah daerah. Urusan wajib pemerintah daerah itu pendidikan dan kesehatan. Dia tidak bicara persoalan kemakmuran. Ini perlu dikaji bersama-sama. Paling tidak pendapat saya. Nah, kemudian kalau kita mencoba mengkilas balik sedikit, di beberapa calon pimpinan daerah itu kan mereka berlomba-lomba membuat visi misi yang notabene dari isi visi misi itu tidak jauh daripada upaya untuk memakmurkan rakyatnya. Artinya kalau mereka memang membuat seperti itu, apakah berarti mereka itu tidak memahami dengan dua tugas ini? Bisa ya. Pertanyaannya, apakah mereka tidak memahami bahwa ternyata tugas mereka itu cuma 2 itu kalau menurut undang-undang? Kita tidak tahu persis memahami atau tidak. Iya. Kalau kita mencoba membaca visi misi gitu ya, bukan tidak mungkin tidak memahami, pasti bukan tidak mungkin, pasti. Kadang-kadang di beberapa tempat, saya tidak tahu persis ya apa di beberapa tempat saya pernah lihat jor-joran seorang calon itu untuk bantu ini bantu itu segala macam, dia tidak pernah bertanya duitnya ada. Ya. Sementara APBD itu lebih atau sekitar 23% saja yang berasal dari daerah. PAD sekian persen, 70 sekian persen itu berasal dari pusat. Mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Semua yang mau bertanding itu siapapun harus mikir apakah selamanya pusat akan mendrop duit sebanyak itu. Contoh, kalau info yang kawan informasikan ke saya, ada kabupaten tetangga yang sampai ratusan miliar kehilangan duit. Artinya tidak ada dropping dari pusat. Pengurangan, entah apa sebab saya tidak tahu persen. Nah, sementara mohon maaf juga, utang negara segudang kayak gini, apakah dia akan drop semua ke daerah? Akan sama terus-menerus? Kalau sama terus-menerus berarti utang akan semakin nambah lagi. Bukan tidak mungkin ada terjadi pengurangan. Kalau pertanyaan Anda kaitan dengan calon kepala daerah, semua kepala daerah dari kabupaten, provinsi harus mikir semua itu. Apakah duitnya akan ada? Apakah dia punya inisiatif kreativitas untuk meningkatkan? Dan itu juga tidak gampang kalau semua serba sulit untuk berkreasi. Kewenangan tidak punya. Nah, ini kan tidak gampang. Lebih kaitan dengan visi misi itu ya. Visi misi itu tidak selera. Ya.
seorang calon apapun, visi misi tidak selera. Kenapa saya katakan tidak selera? Karena dia harus mengkaji betul tentang organisasi, tentang kewilayahan, tentang pengaruh dari luar. Baru dia tahu itu. Bukan selera saya, karena tujuanlah untuk memakmurkan rakyat. Untuk memakmurkan rakyat dengan kewenangan yang dimiliki seperti ini, siap dak pegawainya, siap dak kemampuan ini, siap dak ini. Bagaimana pengaruh dari pembiayaan dari pusat? Kalau pembiayaan dari pusat dipotong, sasaran dia nggak akan nyampe. Dia harus kaji itu. Sekian, ya mohon maaf, pernah yang paling bagus tuh mungkin bukan paling bagus. Artinya semua calon itu harus betul-betul mempelajari betul kondisi wilayah, mempelajari betul karena di dalam penyusunan visi misi itu dia harus melakukan analisa lingkungan internal, analisa lingkungan eksternal. Pernah dia mengidentifikasi internal, pernah dia mengidentifikasi eksternal. Tidak segampang itu menurut Bapak menyusun visi misi. Artinya pada saat membuat visi misi itu tidak sekedar memahami kerangka pembuatan visi misi, bukan, harus melalui kajian. Jangan sekedar bahwa saya akan melakukan ini dan melakukan itu. Ya. Nah, khawatirnya kalau itu yang terjadi, bahwa begitu terpilih pimpinan di daerah yang baru, tidak menutup kemungkinan akan memutus program yang sudah berjalan. Sangat oke. Ya. Karena seleranya motong-motong. Ya. Kan harusnya hasil akhirnya adalah kesejahteraan dengan parameter yang jelas. Ya. Nah, dia akan menuju itu. Untuk menuju itu, analisa lingkungan internal, analisa lingkungan eksternalnya, metode SWOT, WOS, segala macamnya itu, dia harus memahami itu. Sehingga betul-betul terwujud. Kalau kita tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat umpamanya 5 juta per tahun, turun menjadi 4 juta, tapi arahnya jelas. Bukan kainya sekian, nanti sekian, tapi tidak jelas parameternya. Itu kan sama aja omong kosong. Itu sama dengan mendustai rakyat pada saat kampanye. Nah, yang kita khawatirkan itu kan ini, bahwa yang berlaku umum, seorang calon ini kan akan menampilkan sosok diri, walaupun dalam tanda kutip sebenarnya dia pemarah misal, tapi pada saat berjalan dia selalu menebar senyum, pura-pura baik. Ya. Nah, sementara kita berkeinginan bahwa ada tingkat peningkatan kecerdasan dari para pemilih, tidak tertipu dengan penampilan. Tetapi itu tadi kembali, pertama memang si calon ini harus memahami baik internal ataupun eksternal yang mempengaruhi organisasi pemerintah daerah. Ya. Nah, yang kedua, dia harus memahami tentang seberapa besar sebenarnya kemampuan daerah untuk mewujudkan visi misi yang akan dia tuangkan. Nah, kalau dia tidak memahami itu, khawatirnya di tengah jalan selesai. Karena visi misi asal buat. Nah, dan itu sangat mungkin terjadi kalau asal buat. Ya. Dan kalau tidak asal buat, karena begitu banyak hambatan, begitu banyak halangan, biasanya tidak terlalu menarik untuk dijual. Ini persoalan. Artinya janjinya tidak selangit gitulah. Ya. Nanti kita nanti akan begini. Padahal itu omong kosong. Ya. Nah, ini berlangsung sekian lama. Itu akibatnya masyarakat itu kadang-kadang tidak percaya dengan pemimpinnya. Karena seringkali menurut mereka dibohongi. Kan itu persoalannya. Lebih-lebih lagi, menurut saya, yang kadang-kadang ada kita nanti masjid bantu sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Nanti dululah persoalan bantu. Kita yang diperlukan itu adalah seorang pemimpin bagaimana mendewasakan rakyat, memberdayakan rakyat, bukan menganak kecilkan rakyat. Ya. Ini yang tidak dilakukan. Pemberdayaan yang tidak dilakukan semua, bukan semua lah. Jangan kebijakan-kebijakan itu selalu menganak kecilkan rakyat, menganak kecilkan masyarakat. Ini yang harus kita hindari.
Dia apa kebijakan dia kaitan dengan pemberdayaan? Ini yang harus dilihat. Jangan supaya disenangi, lalu saya senyum, lalu saya ngasih ini, ini kan sifatnya sementara. Dan jangan percaya rakyat dengan yang seperti itu. Yang biasa kita temui kan seperti itu, supaya orang ini tertarik untuk memilih, biasanya senyum, tebar pesona dengan senyum, dengan pemberian. Sedikit masyarakat meminta kasih, walaupun itu sebenarnya tidak memberikan pendidikan politik yang bagus. Nah, lalu kira-kira begini, kita itu kan tidak selalu, bahkan kita tidak ingin kalau para pemimpin terpilih itu tidak menguasai, tidak memahami daerah atau wilayah yang akan dia pimpin. Kriteria yang pas untuk pemimpin masa depan, khususnya ini kan kita tidak bisa memungkiri bahwa secara nasional ada isu tentang perpindahan ibu kota. Kemudian kita juga tidak bisa memungkiri tentang kemajuan teknologi. Nah, artinya jangan sampai yang terpilih ini buta akan kemajuan teknologi, buta akan kemampuan daerah seputar. Nah, kira-kira menurut Pak Bait, kriteria pemimpin yang akan datang, khususnya untuk Tabalong ini seperti apa? Yang pertama ya, dia harus memahami persoalan. Ya. Semua aspek persoalan. Kalau kita mencoba melihat Tabalong, kita bicara Tabalong, untuk kaitan dengan memahami persoalan. Ada peraturan daerah di Tabalong tentang kawasan industri. Jangan-jangan si calonnya harus memahami betul nih. Ya. Logika dia kalau tidak nyampe, mohon maaf. Kebetulan saya pada saat pembahasan itu saya pernah baca dulu lah perda itu, kebetulan beberapa tahun yang lewat kan. Nah, ada loh, jadi gini, bukan akal orang Tabalong, mohon maaf ini istilah perda itu bukan akal orang Tabalong. Kenapa? Karena bahan bakunya itu metal, besi. Kalau dalam pikiran kita orang Tabalong, yang namanya industri yang ada di sekitar mereka, paling banter mungkin industri kayu, nangka harat sedikit. Bagaimana industri bahan makanan, tidak ada metal, tidak ada sampai, ya dah. Jadi saya pertanyakan, ini pasti bukan akal orang Tabalong. Lalu dipertanyakan dari atas. Jadi ada detail tata ruang tentang wilayah di Saradang sana. Luasannya 3.000-an hektar kalau. Logikanya ini pasti pemilik modal. Ya dah. Ya. Tidak mungkin ini orang Tanjung nang kada berduit. Nah, misalnya gini, kalau itu sudah, katakan itu sudah disahkan, artinya kalau perdanya sah. Ya, nah artinya apakah para calon yang akan datang itu harus benar-benar memahami dan menguasai tentang itu? Wallahu a'lam. Itu kan kalau pertanyaan itu kita mencoba menilai nanti. Ya. Jangan-jangan bisa ada yang tidak memahami. Jangan-jangan. Kita tidak tahu siapa yang calon kan. Calon. Tapi kita berharap semua calon memahami itu. Ya. Berarti ada bahan baku di sini. Bupati ini harus punya harga diri. Bupati harus punya keberanian untuk memperjuangkan rakyatnya. Kaitan dengan itu. Jangan ini industri punya orang, kawasan industri punya orang, rakyat melihat di pinggir jalan, semua nonton lalu lalang segala macam. Dia tidak terlibat dalam satu itu. Artinya dari sekarang juga pun harus dipersiapkan, apalagi bupati yang akan datang. Kalau kawasannya udah jelas, berarti sekarang udah harus dipersiapkan.
apa yang sudah Bapak Ed lihat terkait masalah itu? Apakah persiapan dari pemerintahan saat ini itu sudah kelihatan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena tidak terlibat kan. Apa yang dilakukan? Kalau nyusun kawasan, iya. Tapi yang paling pokok adalah penyiapan sumber daya manusia yang bukan itu. Itu yang paling pokok. Ya. Apa yang kita lakukan? Umpamanya nih, kira-kira di kawasan itu pekerjaan apa saja? Jangan jadi tukang, itu bukan inilah. Artinya tukang bangunan situ kanan itu kan kalau 1.300 temporary. Ya. Lebih-lebih lagi kalau pakai teknologi harat kita pakai orang kita. Ya. Nah, persiapan yang lain pasti tenaga kerja akan banyak dari luar, tenaga kerja membanjiri sini. Orang kita siapkah kita? Sangat tidak siap kalau tidak sekarang. Bisakah kita 3 tahun menyiapkan itu? Punya konsep yang jelas 3 tahun. Kalau tidak punya konsep yang jelas, omong kosong. Nah, sekarang calon bupati yang akan datang ngerti tidak itu? Apa saja ini? Mohon maaf, siapa calonnya saya nggak ngerti. Yang akan datang, artinya dimohon kepada calon yang akan datang untuk mengkaji betul itu. Nah, ini yang ini. Kita berharap betul konsep dari akan lebih bagus mungkin bagi calon yang akan datang. Kita tidak tahu. Ada debat terbuka dengan masyarakat di luar KPU. Saya secara pribadi dan lembaga yang ada itu sangat mendukung. Kita harapkan. Khawatirnya begini, bahwa biasanya yang kita khawatirkan itu, kalaupun ada terjadi debat yang dalam tanda kutip ya, katanya debat, tetapi itu bukan debat. Yang dilakukan oleh KPU. Ya, menurut saya bukan debat. Itu kan sudah bisa bocor, bisa apa. Nah, kalau dekat dengan orang khawatirnya kan ada kisi-kisi yang disampaikan. Nah, bukan menuduh ya, tetapi kita berharap ke depan, ya, ke depan. Saya minum. Kalau KPU melaksanakan debat, harapan kita debat yang benar-benar debat. Artinya bebaslah para calon yang ada, silakan sampaikan apa yang mau dipertanyakan. Jangan kayak sinetron. Mohon maaf, tidak menuduh, tidak menyinggung, tetapi inilah pendapat kita. Lalu begini Bapak Ed, dari perkembangan yang ada bahwa Tabalong ini hampir dikenal orang sampai sekarang sebagai daerah yang kaya. Tetapi kita yang sering kali berjalan ke beberapa daerah seakan-akan menjadi satu pukulan. Contoh kecil misalnya, saya berkunjung ke satu daerah yang mana teman yang saya kunjungi itu tahu bahwa saya dari Tabalong. Wah, ini orang Tanjung, orang Tabalong datang, aman. Dia pasti banyak bawa uang. Padahal kita sebagai orang daerah, orang Tabalong tidak memiliki kekayaan seperti yang mereka bayangkan. Sebenarnya yang kaya itu kan kebanyakan itu bukan orang Tabalong, tetapi orang yang bekerja di Tabalong, orang luar yang bekerja di Tabalong. Nah, kira-kira menurut Bapak Ed, pelindungan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah